Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sahabat dalam kebaikan, teman dalam bergandengan tangan menuju ridhonya Allah, saudara dalam saling mengingatkan, dalam sabar dan takwa di hadapan Allah. Alhamdulillah, di malam yang ke-15 Ramadan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan kajian kita oleh Allah. Semoga dengan keistiqomahan kita ini Allah ridho dengan yang kita lakukan. Sebelumnya, marilah kita berkirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada leluhur kita, orang tua kita, ataupun siapa yang telah memfasilitasi kita untuk thalabul ilmi. Wabil khusus kepada musannaf hadzal kitab Imam Ghazali. Al-Fatihah. Iya kan, mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil walidayya walid. Alhamdulillah, kemarin kita membahas bab tentang keluar rumah sudah, terus bab dukhulil masjid, bab masuk ke masjid. Ini melanjutkan ketika sudah di dalam masjid. Ini babu iftitahis sholah, bab yang menerangkan permulaan atau pembukaan ketika sholat. Iftitah, ngawiti pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bab iftitahis sholati, bab menerangkan pembukaan atau permulaan sholat. Fa idza istaqbalta biwajhikal qiblah istaqbil biqalbikal alhaq wala tambasit falasta min ahlil inbisat wadkur wukufaka baina yadayhi yaumal ardil akbar waqif ala qadamal khaufi war roja. Jadi ketika kita sudah menghadap, ketika kita telah menghadap wajah kita, telah menghadap ke arah kiblat, maka yang kita lakukan adalah kita menghadapkan hati kita, menghadapkan semua hati kita, semua jiwa kita hadapkan bersama hati kita, juga raga kita menghadap kepada Allah Zat yang Maha Hak. Dan jangan sampai kita noleh ke sana kemari. Karena ketika kita melakukan tersebut itu sangat tidak pantas. Makanya ketika kita sholat, nah kita itu terutama hati kita, mungkin raga kita sudah menghadap kiblat, sudah, tapi hati kita, pikiran kita ini sering masih piknik kemana-mana ya. Makanya ketika itu kita usahakan hati kita untuk senantiasa menghadap kiblat. Nah, ini kan ada untuk bisa khusyuk seperti itu, kita benar-benar bisa menghadapkan, itulah itu perlu latihan. Bagaimana kita bisa mengontrol pikiran kita, menyelaraskan dengan apa yang ada di hati kita. Dalam kitab Bidayatul Hidayah itu diterangkan, kemudian kitabnya Imam Ghazali kemudian disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab
Maraqil Ubudiyah itu juga diperjelas lagi bagaimana ketika kita sudah posisi mau sholat. Nah, ini kadang yang kita lupakan. Jadi ketika sholat ya semua pekerjaan yang dimulai dengan niat takbir terus diakhiri dengan salam itu secara bahasan, secara fikih. Dan pra-sholat, sebelum sholat, nah ini loh yang kita bahas ini sebelum sholat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu benar-benar fokus, benar-benar khusyuk, benar-benar bisa menghadapkan hati kita. Yang raga kita sudah menghadap kiblat, hati kita itu senantiasa menghadap kepada Allah. Itu dijelaskan di situ dalam kitab tersebut bagaimana ketika kita ulama-ulama kita juga menerangkan bagaimana ketika kita sudah posisi siap mau sholat, sudah menghadap ke kiblat, raga kita sudah menghadap kiblat. Apa yang kita lakukan? Kita tarik nafas, rileks. Nah, ini kan perlu gitu, perlu latihan itu, kita rileks. Kemudian kita baca apa? Syahadat, baca surat Al-Ikhlas. Ya. Kemudian kita dalam hati kita fokuskan, kita niatkan dalam hati kita. Apa yang kita niatkan? Kita ajak semua yang ada dalam tubuh kita, baik itu raga halus kita juga raga kasar kita ajak untuk bersama-sama sowan atau menyembah ataupun sholat kepada Allah. Kita bikin kesadaran semua, kita rilekskan semua fisik kita. Ketika sudah rileks lah, kita tekankan dalam hati kita ajak semuanya. Yuk semuanya, yuk kita ajak menghadap kepada Allah, kita terfokus. Setelah nafas baru niat. Nah, itu yang diajarkan ulama-ulama kita seperti itu. Baru usolli fardal maghrib atau duhur atau sholat apapun. Nah, kita harus dimulai untuk apa itu tujuannya? Untuk membangun kesadaran kita. Bagaimana kita ketika sholat itu benar-benar terfokus sholat kita. Khusyuk itu kan terfokus ya. Makanya sudah tidak pantas lah ketika kita sholat sudah kita mulai tapi hati kita masih kesana kemari. Dan kita seharusnya malu. Makanya sering kita mengalami ketika sholat baru takbir, baru Fatihah belum selesai, ya itu pikiran kita sudah sering piknik kemana-mana. Bahkan terkadang kita barang yang hilang itu loh. Ketika sholat itu kita ingat, mungkin kita lupa naruh kontak motor kita atau apa, bingung dicari. Ketika pas sholat baru ingat, oh iya tadi taruh di sini. Nah, ini karena apa? Kita belum terlatih untuk fokus. Nah, ini diajarkan sama Imam Ghazali seperti itu. Makanya ketika kita mengajak semua sel-sel kita, mengajak seluruh ragawi kita, juga batiniah kita ajak. Jadi ketika kita pikiran kita juga kita ajak. Ketika nanti ada pikiran yang kesana kemari, itu akan cepat ingat. Oh, aku lagi sholat. Kita kembalikan lagi, ajak fokus lagi. Ya kalau biasanya kan enggak, kita apalagi banyak pikiran pas sholat. Nah ini kita mikirnya itu bersambung-sambung. Ini punya gini sampai lupa. Nah kalau sholat lupa, malah enggak ingat Allah. Nah ini makanya ketika kita belajar tasawuf itu diajarkan tata cara seperti ini supaya benar-benar ketika raga kita beribadah, batin kita juga kita ajak ibadah sesuai apa yang ada dalam hati kita itu benar-benar fokus. Ya, ketika itu terjadi, ya makanya sama-sama sholatnya. Orang yang dekat dengan Allah, yang khusyuk seperti itu, dengan sholat yang masih hanya sekedar olahraga, yaitu beda kualitasnya.
beda kualitasnya. Dan apa tadi, wadkur, ingatlah bahwa ketika kamu berdiri atau wukuf itu di antara di hadapan Allah, kita berdiri di hadapan Allah itu seperti ketika kita di hari kiamat nanti ya. Jadi kita bagaimana malunya kita ketika di hari kiamat nanti kita di hadapan Allah yang kita di situ seperti berdiri di atas dua kaki yang penuh kecemasan, ketakutan, khauf, juga pengharapan. Kita mengharapkan ampunan pada Allah, rahmatnya Allah. Makanya ketika kita sholat itu terfokus kita. Kaki kita itu seperti kita mengharapkan ada dua, yaitu perasaan takut, cemas, takut kepada Allah, takut siksanya, takut kita tidak bisa khusyuk di hadapan Allah. Juga kita penuh pengharapan semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan itu. Maka ketika itu, setelah itu, maka farfa, hilangkanlah, kosongkanlah. Warfa qalbaka, kosongkanlah hatimu dari melihat selain Allah, dari melihat dunia. Kita kosongkan hati kita melihat dunia, melihat makhluk-makhluk yang lain, makhluk-makhluk Allah kita hilangkan ketika sudah pada posisi berdiri menghadap itu. Kemudian warsil himmatika, lepaskanlah semua keinginan-keinginanmu. Kita lepaskanlah doa-doa kita, keinginan kita hanya kepada Allah. Jangan memandang selain Allah. Sebabnya fa innahu la yuraddul ibqa wa la yukhayyabul sa'il. Karena sesungguhnya Allah itu tidak bakal menolak orang yang telah lalai ketika dia kembali. Ataupun Allah tidak bakal menolak orang yang meminta. Jadi ketika kita sholat, walaupun kita ini tergolong hamba-hamba yang durhaka misalnya, kita durhaka kepada Allah, kita sering melalaikan Allah, tapi ketika kita menghadap kepada Allah, kita menghadap kepada Allah, yakinlah bahwa Allah tidak akan menolak hadapan kita, menolak permohonan maaf kita, menolak doa-doa kita. Kita harus yakin. Fa'idha qulta Allahu Akbar fa'lam annahu la yahtaju ila hidmatika lahu wa dzikrika iya li'annal hajata min jablatil fuqara wa dzalika simmatul khalqi wal ghina wal ghaniyu min sifati dzatihi. Makanya ketika kita sudah mengucap Allahu Akbar, nah, kita sudah melafalkan, sudah berdoa, kita tinggalkan pandangan-pandangan kepada selain Allah, kita ucapkan Allahu Akbar, maka ketahuilah bahwa Allah itu sebenarnya tidak butuh dengan penghambaan kita, dengan pelayanan kita. Jadi Allah sangat tidak butuh kepada penghambaan kita. Dan Allah juga tidak butuh zikir kita.
tidak butuh ingatan kita mengingat Allah, itu Allah tidak butuh. Sebabnya apa? Soalnya yang butuh pertolongan itu, orang yang butuh yaitu adalah wataknya makhluk, sifat makhluk. Sifat butuh itu sifatnya makhluk. Sedangkan Allah itu maha kaya dan maha kaya. Sifat tidak butuh loh, sifat tidak butuh itu adalah sifatnya zatnya Allah. Yang butuh itu kita kepada Allah. Allah tidak butuh kepada kita. Makanya ketika satu dunia ini tidak ada yang beribadah, itu Allah tetap Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Tapi ketika kita mendekat kepada Allah, kita yang mulia siapa? Malah kita sendiri yang mulia di hadapan Allah. Makanya ketika kita tambah syukur, Allah akan nambah nikmatnya. Tapi seandainya kita tidak lalai, kita menjauh dari Allah, Allah tetap Allah. Tidak berkurang kekuasaannya, tidak berkurang sifat keagungannya, sifat kemuliaannya tidak berkurang. Makanya ketika kita itu yang butuh kepada Allah itu, makanya dalam sholat itu ketika kita sudah takbir, nah kita takbir kan gini, Allah Akbar, itu seolah-olah kita itu melepaskan apapun. Makanya seperti dunia ini yang kita pegang ini, dunia makhluk pikiran kita itu kita buang, kita lepaskan. Allah Akbar. Kita benar-benar yang paling maha besar ya, hanya Allah. Allah maha besar. Yang lain itu tidak ada apa-apanya. Dunia, planet atau apapun, kita ini tidak ada apa-apanya. Kita itu sedang butuh kepada Allah. Wa inna ma fa'ala abidihi wa ta'ifa liyuqarribahum biha ila afwihi wa rahmatihi wa yub'idahum biha min sukhtatin wa uqubatihi. Kemudian Allah itu menugaskan kepada hambanya. Sesungguhnya Allah itu menugaskan kepada hambanya agar tugas-tugas itu, supaya dengan tugas-tugas yang diberikan Allah itu bisa mendekatkan hamba itu kepada Allah. Kita ditugaskan sholat, diperintah sholat, itu tujuannya apa? Supaya kita itu mendekat kepada Allah. Kita mendekat kepada ampunannya Allah, kepada rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dan dengan melakukan tugas itu, tugas-tugas ibadah-ibadah kita itu menjauhkan diri dari marahnya Allah dan juga siksaan Allah, dari murkanya Allah juga siksanya Allah. Tujuannya Allah memberikan kita tugas-tugas seperti sholat 5 waktu, seperti tugas berzikir, tugas beramal baik. Lah itu tujuannya Allah apa? Allah tidak butuh itu semua. Dan tujuannya lah ini loh, supaya hamba ini mau mendekat kepada Allah dan bisa mendapat ampunan dari semua kelalaiannya, juga mendapat rahmat, kasih sayangnya Allah, dan menjauhkan dari murka juga siksanya Allah. Kita itu misalnya ikut bos punya majikan, misalnya di dunia saja kita ikut siapa, ketika bos kita memerintahkan mengerjakan sesuatu kok tidak kita kerjakan, kira-kira si bos ini yang kita ikuti, kita kerja di pabrik misalnya, diikut orang lah,
Ketika diperintahkan kamu ini tidak kita jalankan, kira-kira marah enggak? Ya marah. Apalagi Allah. Cuman Allah itu tidak butuh kita, cuman memberi biar kita itu mau mendekat, dikasih kamu melakukan ini. Tujuannya apa? Biar kita itu mendekat kepada Allah, mendapat ampunannya ketika ada salah. Pasti kita itu ada salah kita diampuni, dan juga kita mendapatkan kasih sayang dari Allah. Qala Allah azza wa jalla, Allah bersabda dalam surat Al-Fatah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Yang kurang lebih artinya, dan Allah mewajibkan kepada orang-orang mukmin kalimatut taqwa, yaitu kalimah takwa itu apa? Kalimah la ilaha illallah. Dan orang-orang mukmin itu dengan kalimatut taqwa itu yang lebih berhak. Orang-orang mukmin itu lebih berhak atas kalimah takwa dan juga ahli-ahlinya dan juga memilikinya. Sudah selayaknya lah kita itu kalimatut taqwa itu. Dan Allah mewajibkan kepada mereka orang-orang mukmin kalimatut taqwa. Dan mereka berhak atas kalimat takwa itu serta layak memilikinya. Kalimatut takwa itu kalimah tauhid, la ilaha illallah. Itu makanya kuncinya surga itu ya la ilaha illallah. Yang menolak neraka itu juga kalimah la ilaha illallah. Wa qala azza wa jalla min qail walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zinata min fi qulubikum. Surat Al-Hujurat. Walakinna, akan tetapi Allah menyukai iman bagi kalian, dan dia menjadikannya iman itu sebagai hiasan di dalam hatimu. Allah itu menyukai ketika kita beriman kepadanya dan menjadikan iman itu sebagai perhiasan di hati kita. Semoga kita ini hati kita senantiasa menjaga keimanan itu, iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Makanya seburuk apapun kita, sebejat apapun kita, ketika kita mau datang kepada Allah, yakinlah Allah menerima kita, menerima pertaubatan kita selagi nafas masih di kandung badan. Ketika kita minta maaf itu kita dihapus. Makanya yang repotnya kan kayak macam kita ini. Mungkin malaikat itu gemes dengan kita ya. Hari ini kita minta maaf, besok kita ulangi lagi. Kita terus gitu, berulang-ulang. Ketika kita maaf, ya Allah maafkan. Allah itu maafkan. Tapi malaikat yang nyatet nih, bagian pencatatan amal itu mungkin yang gemes. Ini habis ngelakuin dosa, tobat, kita udah hapus, besok lagi. Ya itulah manusia, tempatnya salah dan dosa, tempatnya salah dan lupa. Ya, walaupun kadang lupanya itu pura-pura lupa orang macam kita ini ya. Ya tapi yakinlah kita tidak boleh putus asa dengan kasih sayang Allah, dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah, ampunannya Allah itu lebih besar daripada marahnya Allah dan siksanya Allah. Makanya kita tidak boleh berputus asa. Aku udah gini, hidupku sudah terlanjur gini-gini. Pas model saya ini misalnya udah pantas di surga ini udah di neraka. Lah ketika kita itu terus kita tidak mau kembali kepada Allah, minta maaf pada Allah, ya repot. Makanya sebejat-bejat apapun Allah itu membuka pintu taubat.
maka kembalilah kita kepada Allah. Mumpung di bulan Ramadan ini, nah, kita tingkatkan ibadah kita perbanyak istighfar kita di hadapan Allah. Waskurullahu idza ja'alaka ahlal lil wuqufi baina yadayhi fa innahu ahlu taqwa wa ahlu magfirah ahlu ayyataqayyahu khalqan fa yaghfiru liman ittaqa. Hendaknya kita itu selalu bersyukur kepada Allah. Waskurillah idza ja'alaka, ketika Allah menjadikan kita mampu berdiri di hadapan Allah. Kita bersyukur kita mampu berdiri untuk melakukan ibadah sholat kita. Harus kita syukuri. Karena sesungguhnya orang yang diberi hak untuk berdiri di hadapannya adalah seperti dalam firman-Nya Allah ini, ahlu taqwa wa ahlu magfirah. Orang-orang yang takwa, yang takut kepada Allah itu, dan orang-orang yang memperoleh ampunan. Ini surat Al-Mudaththir. Nah, kita itu ketika harus bersyukur kita masih mampu melakukan kebaikan, mampu melakukan berdiri untuk sholat, kita masih mampu tolabul ilmi. Ini perlu kita syukuri, dan syukur kita ini harus kita update terus. Sebagaimana niatan kita harus kita perbaharui. Mengucapkan syukur, terima kasih kepada Allah. Kita juga harus berterima kasih kepada raga kita, terima kasih mata kita. Ya Allah, terima kasih Engkau menganugerahi mata kepadaku untuk melihat keindahan-keindahan-Mu, untuk bisa membaca ayat-ayat-Mu. Terima kasih ya Allah, Engkau menganugerahi kepadaku dua telinga, untuk bisa mendengarkan frekuensi-frekuensi suara, getaran-getaran suara keindahan-Mu. Juga dengan mulut kita, terima kasih Engkau menganugerahi lisan, memberikan gigi, memberikan mulut kepadaku. Sehingga dengan mulut ini aku bisa berbicara tentang kebaikan-kebaikan-Mu, menyampaikan kebaikan-kebaikan-Mu, menyampaikan ilmu-ilmu-Mu. Terima kasih Engkau telah menganugerahi kedua kaki kepadaku, sehingga aku Engkau mampukan untuk melangkah menuju kepadamu. Terima kasih ya Allah, Kau beri anugerah kepadaku dua tangan, sehingga dengan dua tangan ini aku mampu melakukan aktivitas-aktivitas yang menuju kepadamu, yang mengharap Engkau ridhoi dengan apa yang aku lakukan. Dengan demikian kita menjadi orang yang dijaga akhlaknya oleh Allah. Ahlu ayat taqiyahu khalqahu. Dan dia Allah ini mengampuni siapapun yang bertakwa kepada Allah. Takwa kita, makanya ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, itulah yang nanti membawa ampunan Allah kepada kita. Kita diperintah sebagaimana ketika kita ikut majikan, ketika diperintah kita melakukan tugas, majikan akan senang hati, memberi bonus. Mungkin ada ketika kita melakukan tugas yang telah diberikan sesuai standarnya, mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam kita melakukan itu, majikan akan memaafkan kesalahan itu. Sebagaimana kita dalam hari-hari kita ini banyak melakukan salah, banyak melakukan dosa, banyak lalai. Nah, ketika kita menjalankan tugas-tugas yang Allah berikan berupa
tugas apapun di bidang masing-masing kita lakukan sesuai porsinya kita. Nah, ini menjadikan nanti Allah itu terharu kepada kita dan Allah mengampuni kita. Babul qiraah selanjutnya yaitu bab yang menjelaskan, menerangkan membaca Al-Quran. Dilanjut besok insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kata-kata atau bacaan ataupun apa dalam kami menafsiri kitab ini ada kesalahan, ada kekurangan, itu murni kebodohan saya. Apabila ada kebenaran itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.